Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan ketegangan dan pelajaran berharga. Sebuah kejadian mengerikan yang menimpa Kampung Sukamaju, ketika amarah warga berubah menjadi petaka, dan arwah yang tak tenang membawa teror bagi mereka yang tersisa. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan kalian sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mari kita mulai kisahnya. Kampung Sukamaju dulunya dikenal sebagai daerah yang aman dan tentram. Namun, malam itu segalanya berubah. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang basah dan sunyi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menciptakan suasana yang mencekam. Di bawah cahaya redup lampu jalan, langkah kaki tergesa-gesa menggema di antara rumah-rumah panggung yang saling berdekatan. Joko, seorang pemuda yang dikenal suka berjudi dan mencuri, tengah berusaha kabur dengan motor hasil curiannya. Denyut nadinya berpacu cepat. Napasnya tersengal-sengal. Namun ia tak berani berhenti. Di belakangnya, suara riuh warga semakin mendekat. "Tangkap maling! Jangan biarkan dia kabur!" teriak seseorang, disusul suara langkah kaki yang berlarian. Joko menoleh ke belakang, matanya membelalak saat melihat puluhan orang bersenjatakan kayu dan bambu sedang mengejarnya. Di persimpangan jalan, seseorang menghadangnya dengan sebilah parang. Joko panik, mencoba membelokkan motor, namun bannya tergelincir di jalanan basah. Ia terjatuh keras ke tanah, kepalanya membentur aspal. Sebelum ia sempat berdiri, tangan-tangan kasar sudah menarik tubuhnya. Pukulan pertama mendarat di wajahnya. Disusul tendangan di perut dan punggungnya. Joko berteriak kesakitan, mencoba melindungi diri, namun amarah warga sudah tak terkendali. "Sudah cukup, serahkan saja ke polisi," teriak seorang lelaki tua di tengah kerumunan. Namun, suara itu tenggelam dalam lautan amarah. Seseorang membawa jeriken berisi bensin. "Biar dia kapok," serunya. Tanpa menunggu persetujuan, cairan itu disiramkan ke tubuh Joko yang sudah lemah tak berdaya. Joko membuka mulutnya, mencoba memohon ampun. "Tolong, ampun. Saya janji tidak akan mengulangi lagi." Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Namun, penyesalan datang terlambat. Percikan api dari korek menyulut kobaran yang langsung membesar. Dalam hitungan detik, api menjalar ke seluruh tubuhnya. Joko menjerit, suara penderitaannya menggema di udara. Bau daging terbakar mulai menyebar, bercampur dengan aroma bensin yang menyengat. Beberapa warga mulai mundur. Wajah mereka pucat pasi saat melihat tubuh yang menggeliat dalam kobaran api. Namun, tak ada yang berani menghentikannya. Perlahan-lahan, jeritan itu melemah, hingga akhirnya hanya tersisa suara kayu yang terbakar dan angin malam yang berhembus pelan. Suasana hening. Warga yang sebelumnya dipenuhi amarah kini terdiam. Di hadapan mereka, hanya tersisa arang hitam yang mengeluarkan asap tipis. Malam itu, Kampung Sukamaju menjadi saksi dari sebuah malam berdarah yang tak akan pernah dilupakan. Sejak malam pembakaran itu, Kampung Sukamaju tak lagi sama. Suasana berubah sunyi dan mencekam. Orang-orang yang biasanya masih bercengkerama di teras rumah mereka kini memilih mengunci diri sebelum matahari tenggelam. Namun, meski bersembunyi di dalam rumah, mereka tidak bisa menghindari sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Setiap malam, aroma daging terbakar menyelimuti udara, menguar dari jalanan tempat Joko meregang nyawa. Bau itu begitu kuat, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual hingga ingin muntah. Tak hanya itu, gangguan lain mulai muncul. Suara bisikan samar terdengar di sudut-sudut rumah, menyebut nama warga satu persatu. Bisikan itu terdengar dekat, seolah berasal dari balik jendela atau di sudut ruangan yang gelap. Beberapa orang mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai angin malam yang membawa suara. Namun semakin lama, bisikan itu berubah menjadi suara rintihan penuh kesakitan. Pak Slamet, pemilik motor yang hampir dicuri oleh Joko, menjadi orang pertama yang mengalami gangguan paling menyeramkan. Setiap malam, selalu ada suara ketukan di pintu rumahnya. Awalnya pelan, namun lama-kelamaan semakin keras dan memaksa. Saat Pak Slamet mencoba mengintip dari celah jendela, ia tidak melihat siapapun di luar sana. Namun, setiap kali ia membuka pintu, bau anyir dan busuk menyeruak dari depan rumahnya. Suara ketukan itu akhirnya berubah menjadi suara erangan panjang yang memilukan, seperti seseorang yang tengah tersiksa.
Pak Slamet yang awalnya masih berani mencoba bertahan, akhirnya memilih pindah ke rumah saudaranya di desa sebelah. Namun, bahkan setelah kepergiannya, gangguan itu tidak berhenti. Warga semakin takut. Malam-malam mereka dihantui bayangan seseorang yang tubuhnya gosong berdiri di depan rumah mereka. Kadang terlihat hanya dari kejauhan, kadang muncul di dalam mimpi, menatap mereka dengan mata kosong penuh dendam. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam, warga kampung mendengar suara langkah kaki menyeret di jalanan tanah. Suaranya berat, seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh terbakar. Ketika mereka mencoba mengintip dari balik jendela, tidak ada siapapun di luar sana. Namun, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi. Mimpi buruk pun mulai menghantui banyak orang. Beberapa warga mengaku melihat sosok Joko dalam tidurnya. Tubuhnya gosong, kulitnya mengelupas, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Dalam mimpi itu, ia tidak berbicara, hanya berdiri dia menatap dengan tatapan yang menusuk. Yang paling menyeramkan adalah bahwa keesokan harinya, orang-orang yang bermimpi tentangnya selalu menemukan jejak kaki hitam berjelaga di depan rumah mereka. Di suatu malam, seorang pemuda bernama Andi pulang larut setelah bekerja. Ia melewati gang sempit yang gelap menuju rumahnya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup kencang, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Saat melewati lampu jalan yang redup, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sosok seseorang berdiri di bawah tiang lampu, tubuhnya hitam legam, kepulan asap samar keluar dari kulitnya yang mengelupas. Andi terpaku di tempat, kakinya terasa berat untuk bergerak. Sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya, dan tanpa suara, mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti arang yang terbakar. Krek, krek, krek. Ketakutan menyergap Andi. Ia mempercepat langkahnya, mencoba berpura-pura tidak melihat apapun. Namun, suara seretan kaki itu semakin mendekat, mengikuti di belakangnya. Dengan napas tersengal, Andi menoleh ke belakang. Sosok itu sudah berada tepat di hadapannya. Wajahnya menghitam, sebagian tengkoraknya terlihat, dan dari mulutnya yang hangus terdengar suara mengerang panjang. Ah! Andi berteriak sekencang mungkin, lalu seketika tubuhnya ambruk ke tanah. Keesokan paginya, warga menemukannya tergeletak di jalan dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Sejak malam itu, Andi tidak lagi berani keluar rumah saat hari mulai gelap. Warga kini benar-benar ketakutan. Kampung yang dulu tenang telah berubah menjadi tempat penuh teror. Tak ada yang tahu bagaimana menghentikan ini semua. Mereka hanya tahu satu hal, arwah Joko belum pergi. Ketakutan semakin mencekam. Hampir setiap rumah di kampung Sukamaju kini menyalakan lampu hingga pagi. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib, takut berpapasan dengan sosok yang menghantui jalanan. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah, dan suara azan di musala kecil terdengar lebih syahdu, seolah menjadi satu-satunya pelindung dari kengerian malam. Di tengah kecemasan itu, Pak Slamet akhirnya mengambil keputusan. Ia mendatangi seorang kiai bernama Kiai Rahmat, seorang alim ulama yang dikenal memiliki ilmu agama tinggi dan sering membantu menyelesaikan gangguan gaib di berbagai tempat. Saat mendengar cerita dari Pak Slamet, Kiai Rahmat terdiam cukup lama. Matanya menatap tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, arwahnya tidak tenang. Dia meninggal dengan cara yang menyakitkan, dan dendamnya masih tersisa di dunia ini. Mendengar itu, wajah Pak Slamet semakin pucat. Ia tahu apa yang dimaksud. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Rahmat mengangguk pelan. Kita harus menggelar doa bersama. Kita bantu arwahnya agar bisa pergi dengan tenang. Jika tidak, teror ini tidak akan berhenti. Malam itu, seluruh warga kampung Sukamaju berkumpul di tanah lapang, tepat di tempat Joko dibakar. Lilin-lilin dinyalakan di setiap sudut. Aroma dupa menguar di udara, bercampur dengan dinginnya angin malam. Wajah-wajah mereka tampak tegang, sebagian besar menunduk, berbisik doa dalam hati. Kiai Rahmat berdiri di tengah lingkaran, diapit oleh beberapa sesepuh desa. Dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya menggema di antara pepohonan, menciptakan getaran yang membuat bulu kuduk meremang. Namun, saat doa mencapai puncaknya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan, menciptakan pusaran kecil di tengah lapangan.
Lilin-lilin yang menyala mulai bergetar, sebagian padam seketika. Kemudian, dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang. Suara yang sangat menyayat, penuh dengan rasa sakit dan amarah. Warga yang mendengar langsung merapat satu sama lain. Beberapa menutup telinga, tubuh mereka gemetar. Beberapa anak kecil mulai menangis, memeluk orang tua mereka erat-erat. Lalu, tanpa peringatan, api dupa yang dinyalakan Kiai Rahmat tiba-tiba membesar, menyala setinggi hampir 1 meter. Warnanya bukan merah biasa, melainkan kebiruan, berpendar seperti api yang membakar minyak. Itu dia! Dia marah! Teriak salah satu warga dengan suara putus asa. Namun, Kiai Rahmat tetap tenang. Dengan suara yang lebih keras, ia melanjutkan doa-doanya, membaca ayat demi ayat tanpa henti. Warga yang lain mengikuti, meskipun suara mereka bergetar ketakutan. Saat doa semakin intens, jeritan itu semakin lama semakin melemah. Angin kencang perlahan mereda, dan api yang tadinya membesar mulai mengecil dengan sendirinya. Hingga akhirnya, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi hembusan angin mencekam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian malam berdarah itu, Kampung Sukamaju terasa tenang. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Pagi itu, Kampung Sukamaju diselimuti embun tipis. Matahari perlahan muncul dari balik pepohonan, menyinari rumah-rumah yang selama ini dibayangi teror. Udara yang biasanya pengap dan bercampur aroma daging terbakar kini terasa lebih segar. Suara burung-burung kembali terdengar, seolah-olah alam pun turut merayakan berakhirnya malam-malam penuh ketakutan. Warga mulai keluar dari rumah mereka, saling bertukar cerita. Beberapa masih waspada, takut jika gangguan yang selama ini meneror mereka hanya berhenti sementara. Tapi pagi itu, tidak ada lagi bisikan yang terdengar. Tidak ada ketukan aneh di pintu rumah mereka. Tidak ada bau busuk yang menyelusup di sela-sela angin malam. Pak Slamet, yang selama ini menjadi orang paling terganggu oleh kehadiran sosok Joko, menghela napas panjang di depan rumahnya. Cahaya mentari pagi menyentuh wajahnya yang mulai terlihat lebih segar. Malam-malam tanpa tidur akhirnya berlalu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa merasakan ketenangan. Pintu rumahnya tidak lagi diketuk oleh tangan tak kasat mata. Tidak ada suara erangan menyedihkan yang menggema di telinganya. Semua terasa normal kembali. Namun, ketenangan ini tidak serta-merta menghapus jejak kengerian yang telah terjadi di Kampung Sukamaju. Warga sepakat untuk tidak menyentuh tanah bekas tempat Joko dibakar. Tidak ada satupun orang yang berani membangun rumah atau sekadar mendekati tempat itu setelah matahari terbenam. Di siang hari, tanah itu terlihat biasa saja, hanya hamparan tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Namun, saat malam tiba, suasana di sekitar tempat itu berubah. Angin bertiup lebih dingin. Langit terasa lebih gelap. Suasana mencekam merayap perlahan, membuat siapapun yang melewatinya merasa tidak nyaman. Beberapa pemuda desa yang penasaran mencoba menguji nyali mereka. Mereka berjalan melewati tempat itu pada tengah malam, menantang diri mereka sendiri untuk bertahan di sana selama beberapa menit. Awalnya, mereka menganggap semua cerita hanya mitos belaka. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum keberanian mereka runtuh. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Bayu, mengaku mendengar suara lirih di telinganya. Seperti suara seseorang yang tengah berbisik, memanggil namanya dengan nada pelan dan menyayat hati. Tubuhnya merinding seketika. Ia menoleh ke arah sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Seorang lainnya, Rudi, tiba-tiba merasa lehernya kaku. Ia melihat ke tanah dan matanya membelalak. Ada jejak kaki hitam yang muncul dari tanah kosong itu, seperti jejak yang terbakar, mengarah ke tempat mereka berdiri. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bermain-main di sekitar lokasi itu. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang mendekat, khawatir sesuatu yang tak terlihat masih berdiam di sana. Namun, ketakutan itu semakin menjadi ketika suatu hari, seorang bocah kecil pulang ke rumah dengan wajah pucat pasi. Ibunya bertanya apa yang terjadi, tapi anak itu hanya bisa gemetar, matanya membelalak ketakutan. Setelah beberapa saat, dengan suara bergetar, ia berbisik. Ada orang hitam yang berdiri di sana, dia melihat ke arahku tanpa mata. Ibunya langsung memeluk anak itu, merasakan tubuhnya yang dingin seperti baru saja keluar dari tempat yang gelap dan mencekam. Setelah kejadian itu, tak ada seorang pun yang berani melewati tanah itu di malam hari.
Warga kampung Sukamaju akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka di malam itu telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka menyesali perbuatan mereka. Amarah mereka yang tak terkendali telah menelan nyawa seseorang, dan kini arwah itu tetap ada di sana, menuntut sesuatu yang tak bisa diberikan. Seiring berjalannya waktu, kampung Sukamaju kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Tapi satu hal tetap tidak berubah, tanah itu tetap kosong, tak tersentuh. Dan di suatu malam yang sunyi, jika kau berdiri di tepi tanah itu, mendengarkan dengan saksama, kau mungkin akan mendengar bisikan yang datang dari arah angin. Bisikan seseorang yang mati dengan cara yang mengenaskan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa amarah yang tidak terkendali dapat membawa penyesalan yang berkepanjangan. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk berlaku adil dan tidak mengambil keputusan dengan emosi semata. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Ma'idah 8. Pernyataan. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa berbagi pendapat dan pengalaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.